Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Koki roti di salah satu minimarket di Bandar Lampung tewas terjepit lift di tempat kerjanya. Seorang pembegal motor di Lampung Utara dihakimi massa. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri. 7 polisi di Polres Mesuji dipecat akibat terjerat kasus kriminalitas. Tidak dengan hormat dari Dinas Seorang koki pembuat roti tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit akibat terjepit dalam lift barang di tempat kerjanya di salah satu minimarket di Jalan Teguh Umar, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, Minggu malam. Korban bernama Albizar, pemuda berumur 29 tahun, menderita luka berat di bagian kepalanya. Jenazah korban dimakamkan oleh keluarganya pada Senin pagi di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di Jatimulyo, Lampung Selatan. Menurut informasi dari keluarganya, korban tewas saat membawa barang menggunakan lift dari lantai dasar menuju naik ke lantai 3. Kecelakaan kerja korban tersebut baru diketahui teman kerjanya setelah sekitar 20 menit dari korban masuk lift. Ditelepon saat setengah 5 sore itu katanya jatuh di lift. Tapi setelah saya sampai sana anak itu sudah tidak bernyawa artinya. Kalau itu memang sudah takdir Tuhan, tapi yang saya sesalkan dari pihak perusahaan atau pengawas di situ tidak ada yang mendampingi. Dari kemarin di sana penyelesaian administrasi segala macam sampai malam ke rumah, pagi ini baru datang. Jadi anak itu saya itu sampai di share di sama Babinsa itu di penengahan itu. Bertanya-tanya ini anak siapa, ada yang kenal enggak? Berarti kan perusahaan itu kemana? Pada pekerja pengawas yang di situ itu. Anak saya sudah di rumah sakit itu kata dokter memang sudah tidak bernyawa. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi untuk mencari tahu apakah korban tewas akibat murni kecelakaan kerja atau ada faktor lain. Sementara itu, teman kerja dan pihak perusahaan tempat korban bekerja belum mau memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang begal motor ditangkap warga Desa Bandar Kagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Senin siang. Tersangka nyaris babak belur akibat dihakimi massa yang kesal dengan perbuatannya. Kamu dari mana sama dia? Saya dari Timur-Dati, Pak. Emang nyari mangsa kamu ya? Tersangka bernama Sofyan, warga Desa Abung Jayo, Lampung Utara, kemudian diserahkan warga ke polisi. Sedangkan seorang teman tersangka berhasil melarikan diri. Tersangka dan temannya tersebut membegal motor yang dikendarai seorang perempuan. Tersangka mengadang dan mendorong korban dengan senjata tajam di jalan sepi. Korban kemudian berteriak meminta pertolongan warga setelah terbebas dari ancaman para tersangka. Namun motor korban raib dibawa kabur tersangka yang buron. Penangkapannya, Pak? Waktu itu ada laporan bahwa ada kejadian begal. Langsung anggota dengan masyarakat lakukan penangkapan tersangka. Pelaku ini pemain baru atau lama, Pak? Untuk sementara yang satu yang sudah kita amankan itu pemain baru. Ada dua pelaku yang diduga dua pelaku. Satu berhasil ditangkap, Pak ya? Ya. Modus pelaku melakukan aksi pembegalan itu seperti apa? Pelaku nyetok di kendaraan,
korban lagi jalan di stop dan diancam dengan sajam. Saat di kantor polisi, tersangka berdalih hanya ikut-ikutan saja membegal motor. Pelaku utamanya adalah temannya yang berhasil membawa kabur motor korban. Dia Korban. iya, dekat korban itu dia di jalan tuh sambil ngomong, kalau kayak gitu kan saya nggak mau ikut pak. Yoga yang rampas ngetop turun, dia yang nodong pak. Kawan itu pak. Pakai apa? Pakai pisau kalau nggak salah pak. Darahin ke korbannya. Iya, Korban itu laki apa perempuan? perempuan pak. Itu kamu orang incar apa gimana? Kebetulan apa pak gitu pak. Di mana kamu orang ngebegal itu? Ya saya mau lewat itu pak, mau lewat SKB itu. Di kebun-kebunnya. Iya. Motor tersangka disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu tersangka yang buron. Artio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Rumah bandar judi Toto Gelap atau Togel di Desa Sinar Saudara, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus digerebek polisi pada Minggu malam. 3 orang ditangkap tanpa melawan. Dari rumah ini, polisi menyita uang ratusan ribu rupiah dan 4 ponsel yang dipakai tersangka untuk alat berjudi. Dari tempat lainnya, polisi juga menangkap belasan orang yang sedang berjudi kartu. Mereka kemudian digelandang ke Mapolres Tanggamus untuk diperiksakan dan ditahan. Dari 5 LP ini kami mengamankan kurang lebih 16 tersangka. Ya. Dengan barang bukti ada HP 6 unit, kemudian uang tunai sebesar 1.048.000, alat tulis, kemudian screenshot link judi online, kemudian 108 lembar kartu remi, 120 lembar kartu domino, dan beberapa alat lainnya. Untuk perkara ini kami kenakan dengan pasal 303 KUHP pidana, pasal 27 ayat 2 tentu pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Ya ini kalau umurnya masang kalau dapat itu ya seikhlasnya, nggak matok dapatnya pak, nggak dipotong gitu, seikhlas ngasihnya mau 10, 15 diambil aja. Selama ini paling besar pernah dapat komisi atau omset berapa? Jadi sekarang ya sekitar 2 juta, 3 juta pak. Keuntungan yang Bapak dapetin untuk apa Pak uangnya? Ya buat ngerokok-rokok aja pak, ngopi. Ya, bukan untuk beli yang lain-lain apa gitu bukan? Polisi mengimbau masyarakat menjauhi judi daring dan konvensional karena saat ini pemerintah masih gencar melakukan pemberantasan perjudian dalam bentuk apapun. Jika masih ada yang berani, akan langsung ditindak tegas dengan hukuman penjara. Aris Susanto melaporkan dari Tanggamus. Kasus pembunuhan wanita buruh cuci pakaian bernama Siti Fatimah yang ditangani Polres Lampung Utara hingga Senin pagi masih dalam penyidikan secara intensif. Polisi belum membeberkan motif tersangka Mulkantoro alias Toro yang tega membunuh tetangganya tersebut. Kasih Humas Polres Lampung Utara, Ibtu Budiarti mengatakan penyidikan terhadap tersangka masih terus berjalan. Polisi juga masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Dari Polsek Kota Bumi Kota dan sekira pukul 05.30 kalau siang tadi pagi temuan dari Polsek Kota Bumi Kota. Temuan itu berada di rumah korban kan. Lokasinya di mana? Kalau wilayahnya Kota Bumi Kota, Paseban apa ini wilayahnya Pasar. Kota Bumi Pasar ya, Kota Bumi Pasar ya. Yang kita tahu itu kenapa sih Dan? Ya, kalau saat ini dalam tahap penyelidikan, jadi kalau ini hasil visum juga belum keluar kan jenazah masih di rumah sakit tidur. Saat baru ditangkap, tersangka mengatakan dendam akibat sering digosipkan negatif oleh korban. Namun pengakuan tersangka tersebut tidak dipercayai oleh warga dan pamong sebab korban yang akrab dipanggil warga dengan nama Brei Brei tersebut merupakan penyandang tunawicara. Kadang-kadang dia mampir ke rumah orang minta bikin krek, burung, kadang-kadang ada juga
orang minta tolongnya nyuci kayak gitu, gosok, ngasuh gitu. Baik orangnya Bu ya? Ya, orangnya baik. Dia itu tunarungu atau gimana sih? Iya, bisu tuli. Sering nggak dia ngomongin orang apa nggak? Ya gimana mau ngomongin orang? Ya ngomongin, ya pret ngomongin kayak gitu, pret gitu ngomongnya. Ya nggak bisa ngomong, cuma pret gitu aja. Kaget nggak Bu dengan peristiwa ini Bu? Oh, jangan dibilang, jangan kaget lah. Setahu saya kami sini memang keluarganya nggak ada, tapi katanya ada dulu pernah ada yang datang, tapi pergi lagi. Tapi dia udah puluhan tahun tinggal sini, dari tinggal dengan 5-6 tahun, pindah lagi dengan 1 bisa 10 tahun gitu. Korban itu tunarungu atau gimana Pak? Ya tunarungu. Tersangka dan korban tinggal bertetangga di Kelurahan Kota Bumi Pasar, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara. Pembunuhan terhadap Siti Fatimah alias Brei terjadi pada hari Sabtu pagi lalu. Jenazah korban ditemukan di teras rumahnya dengan kondisi bersimbah darah akibat dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.